Mohon izin Pak Aris, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai pengantar sebelum pertanyaan-pertanyaannya, gimana Mbak perasaan? Deg-degannya mau jawab pertanyaan ya. Berarti penelitiannya dimulai dari bulan apa Mbak? Sampai Maret ya. Ini sampelnya ada 37. Ya, berarti ada beberapa hari yang nggak dapat sampel gitu ya. Sedikit satu. Berarti apa ya? Ada beberapa hari yang nggak terpakai gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik. Saya mulai dari topik depan ya. Judulnya adalah kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pertanahan akhir pekan di kantor pertanahan Kota Bandung. Analisisnya menggunakan diferensial di statistik regresi. Artinya di regresi itu kita harus menentukan siapa yang variabel independen dan dependennya ya. Nah kalau di judul yang menjadi dependen dan independennya yang mana Pak? Independen, jadi variabel dependennya sama variabel independennya yang mana ya? Independen yang kualitas pelayanannya Pak. Independen yang kualitas pelayanan. Iya. Yang dependennya Yang kepuasan masyarakat. kepuasan masyarakat. Iya. Tapi di judul kok beda Pak? Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Kalau dari judul ya, kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, maka yang menjadi variabel yang mempengaruhi, artinya kan kepuasan masyarakat ini yang mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan ya. Iya. Apakah seperti itu? Kualitas pelayanannya apakah berpengaruh dalam kepuasan masyarakat? Nah kan harusnya gitu ya, kualitas pelayanan apakah berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat kan gitu ya. Berarti yang mempengaruhi siapa? Kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat yang mempengaruhi ya. Karena kualitas pelayanan itu kan katanya kan dari hasil regresi itu kan hanya 30% yang dipengaruhi oleh kepuasan masyarakat gitu ya. Atau gimana? Kan gitu ya. Coba Mbak lihat file sebelum kesimpulan Mbak. Nah, itu deh, kayak tadi. Sebelum. Nah, ini beda nggak judulnya dengan judul yang di perubahan? Yang benarnya mana ini Mbak? Yang ini benar. Yang ini begitu. Ayo. Karena nanti dari pernyataan ini akan mempengaruhi variabelnya itu siapa yang independen yang independen gitu. Kalau untuk yang ini Pak, ini menjawab masalah yang kedua Pak. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pertanahan ke depan? Maksudnya urusan masalah itu maksudnya? Masalah kedua kan seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan Pak? Iya. Ya, ini di slide ini untuk menjawab seberapa besar pengaruhnya Pak. Kan seberapa besar ya? Kan judulnya udah benar nih. Saya beranggapan bahwa judul sebenarnya itu ini loh yang harusnya jadi judul. Karena kan kita udah analisisnya kan menggunakan regresi ya. Artinya kan kita udah melihat pengaruhnya. Ya kalau dari judul, kalau saya lihat sepertinya kalau hanya sekedar kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, kayaknya kurang terlalu kuat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan sebenarnya udah ada judulnya deh. Nah, yang pengaruh kualitas pelayanan kan terhadap kepuasan masyarakat. Jadi yang dipengaruhi ini sebenarnya adalah yang menjadi ini siapa? Yang akan diukur kan kepuasan masyarakat ya. Kepuasan masyarakat ya yang jadi ini.
Ayo, ini di hasil terakhirnya dulu. Ya, kuasa masyarakat yang kirinya, benar ya? Yang dipengaruhi adalah kekuasaan masyarakat. Yang mempengaruhi itu adalah kualitas pelayanan. Berarti untuk kekuasaan masyarakat ini nggak kualitas pelayanan aja yang mempengaruhi. Karena kan tadi kan 30 sekian persen ya, persen yang lain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain gitu. Berarti judulnya kebalik kalau menurut saya. Ya, kalau mau rekomendasi judul yang mana? Pakai ini nih. Nah, kalau sudah judulnya pengaruh, berarti orang yang baca udah tahu, oh ini analisisnya pasti analisis regresi. Ya. Nah, dalam pembuatan bab 4 dan seterusnya itu Mbak ada diganti nggak bab 1, 2, 3 nya? Ada editan gitu jadi. Atau jangan-jangan hasil proposal kemarin itu aja di copy, yang dibikin bab 4 sampai belakang aja gitu, tanpa memperbaiki bab 1, 2, 3 nya. Ada? Yang mana yang kayak gitu? Atau saya lihat langsung aja ya. Contohnya di halaman 22 ya. Populasi sampel bab 3 ya. Populasinya tadi coba baca slide populasi bisa tolong enggak? Slide populasinya. Populasi. Nah, di situ kan baru draft buat proposal ya. Proposal kan perencanaan ya. Jadi di situ dikatakan penelitian menggunakan teknik Kota Bandung pada periode Februari sampai April 2026. Nah, karena Mbak itu sudah di lapangan, itu harusnya datanya udah ada. Dapat data nggak? Berapa jumlah pengguna layanan di bulan Februari sampai April? Ada datanya ada nggak angkanya? Ada. Seberapa orang pengguna pelayanan akhir pekan di bulan itu ada nggak? Iya, bukan yang diteliti, tapi kan itu kan populasi. Berarti seluruh pengguna pelayanan yang di bulan Februari sampai April punya datanya enggak? Ada ya. Nah itu harus ditampilkan di populasinya, menunjukkan berapa jumlah pengguna yang Februari sampai April. Nah, berarti nggak ditambahkan. Ya kalau proposal kan baru perencanaan ya, karena kita sudah turun lapangan, berarti kita udah punya datanya. Nah, begitu juga dengan sampelnya. Di sampel ini cuma bilang berjumlah kurang dari 100 orang, padahal sampelnya udah ada. Berapa sampelnya? Nah kan udah 37. Nah langsung aja. Nah mungkin yang kurang dari 100 orang ini mungkin pendapat dari Sugiono ya. Nah, kalau kurang dari 100 orang semuanya diambil itu mungkin ya. Tapi Mbak harus menekankan bahwa sampel kita itu ada sekian, karena kita udah melakukan penelitian gitu. Ya. Kemudian, nah halaman 23 data jenis sumber data dan teknik pengumpulan. Nah yang jadi data primernya yang mana? Data primer apa? Data yang jadi data primer yang dapatkan di lapangan tentang apa? Ya, ada nggak di situ tulisannya? Ada kuesionernya? Ada. Yang data sebenarnya apa? Diperoleh tentang apa yang diamati? Kalau data sebenarnya harusnya ada di lampiran gitu. Nah, kita bahkan mengumpulkan data, contohnya kayak SOP gitu ya. SOP tentang pelayanan akhir pekan. Ya, kan data sebenarnya kan hanya data sebagai data tambahan gitu ya. Nah, berarti sebaiknya harus ada di bagian lampirannya. Ya, itu makanya di bab 3 ini harus jelas, maksudnya data sebenarnya yang mau diambil itu data apa aja gitu. Nah, gitu ya. Itu memang data primer aja karena terkait dengan kuesioner angket gitu. Ya, kan pakai angket aja kan? Kuesioner aja kan? Nah kemudian halaman berikutnya masih bab 3 ini ya, teknik pengumpulan data. Apa
Apa beda instrumen dengan alat ukur, Mbak? Apa perbedaan instrumen penelitian dengan alat ukur penelitian? Apa bedanya? Alat ukur penelitian itu mungkin kita mau mengukur dengan apa gitu, teorinya dari apa. Kalau instrumen mungkin lebih ke dimensi-dimensinya itu. Tapi yang lebih luas yang mana? Instrumen ya. Kalau lebih luas instrumen, bagusnya pembahasannya di awal dulu. Ya. Jadi kalau menggunakan ini, instrumen yang dipakai itu adalah kuesioner. Sedangkan alatnya pakai skala Likert enggak? Nah, berarti alatnya menggunakan skala Likert. Ya. Jadi susunan poinnya ini mungkin lebih bagus instrumen duluan karena dia masih bersifat umum. Yang karena alat ukur itu bagian dari instrumen. Ya. Itu baru nanti dibahas di alat ukurnya. Nah, jadi untuk alat ukur juga alat ukur kepuasan, alat ukur keseimbangan ini ya. Ini saya masih ragu nih apakah ngomong seperti ini. Poinnya membahas tentang instrumen penelitian, tapi isinya membahas tentang alat ukur gitu. Tidak konsisten gitu. Nah, ya. Kalau alat ukur berarti pembahasan alat ukur gitu. Ya, ini membahaskan instrumennya. Nah, sekarang kita masuk ke masih bab 3 ya. Kira-kira untuk uji validitas atau uji reliabilitas itu tujuan untuk apa, Mbak? Untuk apakah item pernyataan itu valid atau tidak? Ya, untuk apa itu? Mengetahui valid atau tidaknya itu untuk apa? Untuk apakah masyarakat puas atau tidaknya item pernyataannya itu untuk mengurangi sifat Mengukur aja sih Pak Muslim gimana sih? Kalau nggak tahu buat apa diuji validitas sama reliabilitasnya ini? Atau ikut tren senior aja gitu, sehingga ukur validitas kita ukur juga gitu. valid atau enggaknya kan? Ya kalau valid, ya buat apa? Kalau nggak valid buat apa gitu? Kalau valid berarti masyarakat puas dengan adanya kalau dalam pengalaman sekarang. Benar itu jawabannya. Berarti instrumen yang peneliti rancang ini berarti belum siap kalau jawabannya itu. Jadi validitas reliabilitas ini tujuannya untuk mempersiapkan instrumen. Apakah instrumen itu siap untuk digunakan sebagai alat penelitian atau enggak? Ya, berarti kalau dia nggak valid berarti nggak dipakai. Ya, karena ini kan pertanyaan kita itu kan nggak baku ya, Pak. Kan nggak diambil dari Permen 14/17 itu ya, yang tentang IKM contohnya ya. Kan nggak pakai itu kan? Berarti kan nggak baku ya? Pakai itu nggak? Pakai itu, tapi tetap uji validitasnya. Ya, berarti meragukan kevalidan soalnya ya gitu ya. Ya. Kalau demikian untuk valid semua ya, untuk valid semua ya. Nah, jadi uji validitas reliabilitas itu untuk mengukur instrumen itu layak dipakai atau enggak gitu. Ya, dari pengukur kan valid semua. Berarti kan dipakai ya? Ya semua. Nah, tapi judulnya ini jangan dibuat uji kualitas data. Dia bukan tentang kualitas data, tapi itu tentang instrumennya yang diujinya. Iya, kan validitas dan reliabilitas itu. Ya. Nah, ini kelompoknya berbeda dengan uji asumsi klasik. Nah, kalau di asumsi klasik tujuannya untuk apa? Nah, kok balik lagi di situ? Nah, untuk memenuhi syaratnya ya, uji apa yang dipakai gitu kan. Nah, ya. Jadi kelompoknya udah beda. Yang satu ini baru instrumen nih, instrumen. Kalau valid berarti ini dipakai nih buat ngumpulin data. Terus instrumen ini kita pakai buat ngumpulin data. Hasilnya ini baru nanti untuk analisisnya. Berarti kelompoknya udah beda tuh. Yang satu untuk persiapan, yang satu untuk ketika analisisnya gitu.
Ya, jadi nggak bisa dikelompokkan menjadi 8 poin itu banyak 8 poin yang tadi. Sebelumnya tadi ada lagi. Nah ini nggak bisa uji kualitas data. Validitas reliabilitas itu bukan kualitas datanya, tapi kualitas instrumennya. Gitu. Ya. Nah itu harus ditampilkan di bab 3. Biasanya saya lihat di bab 4, saya juga nggak tahu ya formatnya seperti apa ya Bu Nur atau Pak Aris. Karena setahu saya untuk data tentang validitas reliabilitas itu dimasukkan di bab 3 gitu informasinya. Karena bab 4 atau bab 5 itu kan pembahasan, jadi semua data yang hasilnya itu yang dicantumkan di situ gitu ya. Tapi setahu saya yang validitas reliabilitas itu langsung masukkan datanya di bab 3. Nah, ini kan bab 3 kan nggak di otak-atik ya. Nah, nggak ada otak-atik. Soalnya di situ. Bukan berarti setelah sempro itu bab 3-nya dilupakan saja, enggak gitu. Karena nanti bab 3 itu menyesuaikan dari kondisi di lapangan. Yang proposal kan baru perancangan, baru apa ya, perencanaan kita gitu. Ya. Nah, berarti nanti uji validitas kan sebaiknya langsung diisi di situ. Ya, perhitungan kalau dilihat di segi simbahnya ini kan di bab pembahasan kan, karena bukan di pembahasan. Karena validitas reliabilitas ini adalah instrumennya, persiapan instrumennya. Nah, jadi masukkan di bab 3. Itu. Oke, Pak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, di sini ada uji normalitas, ujinya menggunakan polymerase Smirnov ya. Nah, di situ ada nilai Monte Carlo. Kenapa yang nilai Monte Carlo-nya diambil signifikan? Halaman 51. Di situ kan ada tabel ya, tabel uji normalitas. Ada asim sig to tell. Nah, kemudian ada lagi Monte Carlo sig. Nah, kenapa nilai Monte Carlo-nya diambil? Yang 0,67 itu. Oke, sebelumnya uji normalitas ya. Nah, untuk regresi yang Mbak uji normalitasnya itu apa? Apakah data variabel X, variabel atau variabel Y atau yang mananya yang uji normalitasnya? Untuk regresi ya. Yang Mbak olah ini data yang mana yang diolah ini? Data ini. Hah? Yang XY-nya yang diolah nih, yang hasil tabel ini. XY-nya X saja. Kalau normalitas bukan, maksudnya Mbak bukan berasumsi ya, yang Mbak kerjakan ini, yang tabel ini, yang normalitas itu data yang mana yang Mbak uji normalitasnya data yang mana? Skor XY-nya atau skor yang mana? Skor XY-nya? Iya. Karena normalitas itu untuk regresi bukan skor XY-nya, tapi residunya, residualnya. Jadi kalau skor XY berarti kurang tepat ini tabelnya. Atau ingat-ingat lagi yang dimasukkan data yang mana ini? Gak terjawab. Ingat, XY ya, data XY ya. Berarti normalitasnya nggak belum valid itu kalau itu.
Oke, kita lanjut dulu. Kita melakukan ngolah data ya. Datanya mana di bab 5 ini, mana datanya? Data yang akan diuji regresi itu mana? Ada nggak di bab 5? Ada di lampiran. Nah di lampiran, kok di lampiran tadi tahu? Di lampiran itu kan yang dicari kan nilai X totalnya kan, X total sama Y totalnya. Seharusnya kan ditampilkan di bab 5. Diperlihatkan gitu. Yang kita cari pengaruhnya itu adalah antara Y dan X, antara X dan Y itu pengaruhnya. Datanya mana? Nih. Ya, kan sebelum uji asumsi klasik itu kan harus ada datanya dulu. Hasil data yang diperoleh di lapangan terkait dengan kualitas pelayanan dan apalagi satu lagi kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut. Tampilan mana datanya? Yang di lampiran itu kan data konfliknya, data per itemnya kan. Nah, yang kita butuh bukan per itemnya, data hasilnya. X itu berapa, Y-nya itu berapa. Kan itu nanti akan ditampilkan. Kalau ini kan juga tidak ada mengarah ke lampiran kan. Bab 5 Mbak kan nggak ada lihat di lampiran sekian kan nggak ada. Jadi saya bingung nih, datanya mana nih? Angka-angka yang didapat dari mana datanya? Ya, gitu ya. Datanya tahu kan? Datanya ada kan? Nah, berarti lupa dimasukkan ya. Nah, itu nanti dimasukkan. Sebelum kita mulai asumsi klasik nih hasilnya. Berarti yang tadi nggak tahu ya Mbak ya? Soalnya yang nggak boleh tes lupa ya? Lupa. Oke, ini yang nama 55 coba. Nama 55 tentang uji parsial uji T. Nah, signifikannya 5%, diperoleh dari tabelnya 1,690. Itu cara memperoleh angkanya itu tahunya dari mana Mbak? Tabelnya ya, yang 1,690 ini yang untuk one tailnya, one tail untuk satu arah. Ya. Tabel ini untuk satu arah atau untuk yang untuk dua arah yang dipakai untuk regresi? Dua arah. Karena kita belum mengklaim ada pengaruh positif atau negatif kan. Kalau satu arah kan kita udah mengklaim tuh bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan akan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat. Kan kita nggak mengklaim itu kan. Berarti dia bukan mantel dia, karena dia tutel nanti. Kata kita nggak tahu di arahnya positif atau arahnya negatif. Nah, jadi kalau belum tahu, sarannya kita pakai nilai tutelnya aja. Ya walaupun nanti tetap ditolak gitu ya, karena dia lebih tambah besar dia bahkan nilainya. Ya. Nah, jadi bagusnya pakai yang tutelnya aja. Ya sekitar 2,03 lah ya kalau yang pakai tutelnya. Nah, kemudian saran ya. Saran tadi coba ya sarannya. Saran 1, Kantor Pertahanan Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui kecepatan waktu. Katanya udah bagus ya. Gimana mau meningkatkan kira-kira dalam pikiran peneliti itu untuk meningkatkannya itu seperti apa? Apalagi mau ditingkatkan nih, kan udah bagus nih. Jadinya. Ya, bahkan datanya kan nggak data tentang itu yang kita ambil. Kan datanya cuma lihat pengaruh atau tidak saja kan.
Kantor Pertanahan Kota Bandung perlu meningkatkan kualitas pelataran. Karena menurut saya kita boleh mengasih saran ini kalau datanya kita ambil dari data kualitatif. Ya tak usah wawancara gitu ya, atau observasi, lihat langsung di masyarakatnya gimana tuh, keluhannya seperti apa gitu. Nah, gitu. Sementara data kita cuma data kuesioner aja, data angket aja, gimana cara kita mengklaim bahwa masalahnya ada di situ gitu. Puasnya kan paling 1-2 orang gitu. 1-2. Berarti kan kalau secara ininya kan bagus ini. Terdapat pengaruh ya katanya kan, berpengaruh. Nah terus sarannya kok kira-kira tepat nggak itu? Perlu meningkatkan kualitas pelataran. Ya gimana lagi nih cara meningkatkan ini kualitasnya lagi nih? Dari hasil data yang Mbak buat ya, bukan dari asumsi-asumsi luar gitu. Kira-kira gimana? Coba pikirkan itu nanti ya, kira-kira gimana tuh ya. Nanti kaitan saran itu kaitan dengan penelitian kita gitu ya. Kita ada nggak membahas tentang yang Mbak sebutkan tadi gitu. Kalau enggak ya buat apa disebutkan. Misalkan ada beberapa item yang mengatakan tidak puas, kalau hanya 1-2 orang tuh rasanya wajar lah gitu. Nah gitu ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, perlu saya ingatkan lagi terkait dengan data sumber tadi ya. Kalau Mbak menemukan data sumber di bab 3 tadi, ada data misalkan data tentang SOP gitu ya. Kalau dilampirkan juga di belakang. Ya. Kemudian data yang perlu mengarah ke arah lampiran, misalkan datanya perlu detail gitu ya. Misalkan uji normalitas. Nah, uji normalitas hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran sekian. Cantumkan seperti itu. Biar tahan. Kalau nggak buat apa lampiran ini bikin? Kalau nggak ada informasi ini. Contohnya yang saya bikin tadi loh, skor hasil penelitian itu mana gitu. Nah, ya. Nah, untuk skor lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran sekian gitu. Yang detailnya. Karena pada lampiran itu kan mencantumkan seluruh item kan. Nah, itu lebih lengkapnya. Tapi kita nggak butuh per item itu. Per item itu butuh ketika memvalidasi dan menghitung reliabelnya. Yang kita butuhkan itu adalah X totalnya, Y totalnya. Ya, jadi itu tambahan mungkin silahkan ditambahkan kira-kira lampiran mana yang perlu dilengkapi nanti. Ya, itu saja Pak Aris. Dari saya kembalikan kepada Pak Aris. Oke. Terima kasih Pak Paudi. Saya perhatikan yang disampaikan Pak Paudi itu hanya 20% yang bisa Mbak Elis jawab ya. Jadi nanti akan diuji oleh Ibu Nur. Mohon lebih direspon dengan baik supaya jangan sampai kalau 20-20 nggak lulus. Silakan Bu Nur. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang Pak Aristiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elis Intan Putri Rimani. Tadi menyambung dari apa yang disampaikan Pak Uzi Beta dan Pak Aristiono. Tadi memang untuk hal-hal yang kamu lakukan ketika Pak Uzi bertanya, Elis kurang bisa menjawab. Ada kebingungan tertentu. Padahal ini hasil pekerjaanmu sendiri kan? Ya, artinya saya selalu berpesan apa yang kamu tuliskan itu kalau orang lain bertanya, kamu harus bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian ketika Anda melampirkan di belakang, kalau lampiran itu memang tidak diperlukan, dihilangkan. Karena saya yakin lampiran ini kan tidak untuk menebal-nebalkan itu ya Pak Uzi. Jadi saya sepakat dengan Pak Uzi tadi ya, Elis ya. Tadi Elis nyatut ya. Saya juga kaget ini judulnya itu agak berbeda dengan yang tadi ya. Memang pengaruh kualitas jadi kepuasan
juga itu langsung dipakai itu saja. Mestinya karena itu rencana tapi disesuaikan dengan apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan. Misalnya di sini dikatakan data primer. Data primernya ini apa? Seperti itu. Kemudian pada saat melakukan pembahasan itu datanya apa saja yang didapat itu juga harus disajikan. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Uzi Subeta. Itu sih ya. Oke. Nah karena saya ini orang informatika, maka saya akan bertanya dulu terkait dengan peta ya. Halaman 4 gambaran umum di halaman 30 ini Anda menyantumkan peta administrasi Kota Bandung. Ini yang buat Elis ya, menggunakan software apa? ArcGIS. Oke. Kabupaten Bandung Barat. Oke. Karena Anda juga dulu menempuh mata kuliah kartografi, kemudian ujian skripsi ini juga disebut sebagai ujian komprehensif, betul ya? Pak Aris, saya boleh ya tanya-tanya gitu? Nah, ini saya bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan mata kuliah kartografi karena Anda sudah lulus ya. Dari peta ini adalah peta wilayah kerja kantor pertanahan Kota Bandung. Nah, kemudian di bawahnya ada skala, kemudian ada insert peta. Nah, judulnya adalah peta wilayah kerja kantor pertanahan Kota Bandung. Kemudian insert peta. Nah, insert peta ini menggambarkan apa? Menggambarkan wilayah mana? Silakan. Oke, betul. Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi peta itu kan levelnya lebih tinggi, lebih luas daripada peta yang dibuat. Oke, bagus. Sekarang naik lagi. Di situ ada orientasi arah utara. Kemudian skala 1/140.000. Apa arti skala 1/140.000? Oke. Di situ kamu saksikan ada dua skala. Skala yang tertulis 1/140.000. Di bawahnya adalah skala juga ya. Skala itu namanya skala apa, Mbak? Skala bar. Yang atas skala apa? Itu berupa apa itu? Nominal. Skala angka atau numerik, gitu ya. Oke, kemudian di situ ada legenda di mana ada keterangan unsur administrasi. Nah, ketika Anda memberikan gambar berupa peta ini, harapannya adalah si pembaca ini lebih jelas. Tetapi pada bagian legenda keterangan ini kecil-kecil atau mungkin karena saya ini ini tulisan legendanya kecil-kecil mungkin enggak apa ya. Perlu kamu besarkan. Ya, mungkin mau satu landscape itu enggak masalah. Karena tujuannya memberikan atau menyampaikan gambar ataupun informasi tabel itu adalah agar pembaca lebih jelas. Ya, kalau ini harus pakai apa itu pembesar ya. Nah, harus di ya. Oke. Kemudian di sini sumbernya adalah Kantor Utara Kabupaten Bandung, Tanpa Bumi Indonesia. Kemudian ini koordinatnya, koordinat sistem WGS 1984. Proyek sini adalah transfer Mercator, datunya WGS, transfer Mercator, TM, UTM. Apa beda UTM dan TM 3 derajat? TM 3 derajat berapa lebarnya? UTM berapa lebarnya? TM 3 derajat berapa lebarnya? Sebenarnya kamu bisa melihat dari namanya TM 3 derajat berapa lebarnya? Ya? TM 3 derajat. Berarti lebarnya berapa? 3 derajat. Berapa lebarnya? Kamu lihat saya juga, Felix. TM 3 derajat. Berarti lebarnya berapa? 3
derajat kan. Kalau UTM berapa ribunya? Ya ada jurusan pertanahan ya, nggak ada perkotaan itu nggak ada ya sekarang ya? Nggak ada ya Pak Riza sekarang. Kalau dulu kan saya itu perkotaan. Saya perkataan juga. Iya, kayak gitu. UTM itu lebarnya 2 kali TM berarti 3 derajat. TM 3 derajat. Berarti berapa lebar UTM? 6 derajat. Karena Anda sudah membuat peta ini, maka apapun yang ada di peta ini Anda harus bisa. Gitu ya ini sih ya. Oke. Sekarang ke rupa peta apa namanya? Muka peta. Coba Anda perhatikan situ. Ada Kabupaten Bandung Barat, ada Kabupaten Bandung. Yang ada di bawah itu ada angka-angka. Itu memberikan informasi koordinat ya. Nah, koordinat X di mana? Koordinat X horizontal. Horizontal. Kemudian yang Y. Vertikal. Oke. Intan kok nggak ada ini ya, Elis? Grid-nya nggak ada ini. Atau nggak ditampilkan mungkin ya? Oke. Oke, cukup untuk peta ya. Di peta tematiknya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke beberapa pertanyaan. Ya, tadi terkait sama Indonesia, terkait juga dengan instrumen penelitian dari sangat ukur penelitian atau instrumen. Terus uji-ujinya juga nanti disesuaikan ya. Iya, iya. Oke, sebentar. Kemudian ini, kamu ada panjang lebar. Kemudian kesimpulan gitu ya, saran. Kesimpulan itu diambil dari hasil pembahasanmu, ya kan? Kamu bahas. Di mana dalam membahas itu ada 2 RMU ya, RM 1, 2 kamu bahas dengan langkah-langkah sehingga dari situ kamu mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, untuk saran, sepakat dengan Pak Uzi, jangan sampai kamu memberikan saran di luar konteks apa yang kamu bahas. Anda sudah ngomong tentang bahwa kualitas pelayanannya seperti ini, tapi Kota Bandung terus meningkatkan kualitas. Ini berdasarkan dengan apa gitu kan? Istilah. Jadi jangan sampai Anda membahas di luar apa yang sudah Anda bahas pada pembahasan. Kemudian untuk lampiran, seperti tadi yang saya sampaikan, lampiran ini tentunya tidak memiliki tujuan untuk menebal-nebalkan ya. Nah, kalau misalnya ini tidak terkait atau tidak berfungsi, dihilangkan saja. Tapi kalau berfungsi, seperti yang saya sampaikan Pak Hidayat tadi. Nah, untuk lebih jelasnya ada di lampiran. Tetapi di dalam pembahasan harus ditunjukkan dulu, tidak semuanya di lampiran. Gitu. Nanti apa kalau saya itu kelangan input itu apa ya bisa Indonesia ya? Apa ya? Mas Hidayat bukan orang Jawa, bahasa orang Jakarta. Kelangan input itu. Jadi mestinya kamu sampaikan di situ dulu, kamu sampaikan supaya pembaca itu mengetahui alurmu dengan baik. Tetapi tiba-tiba semuanya itu sudah di lampiran, jadi nanti pembacanya bingung, gitu. Jadi tidak semuanya terus langsung ditaruh di belakang. Misalnya datanya hasilnya seperti ini, kemudian dilakukan uji statistik seperti ini, kemudian kamu jelaskan dan untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di lampiran seperti itu ya di sini. Kemudian yang terakhir, Anda kan ngomong tentang kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan itu? Kondisi yang selalu berkembang dan meningkatkan konstruksi produk, jasa,
yakin ujiannya bisa dilanjutkan nggak? Masih pede nggak? Masih semangat nggak? Ya, saya akan memperhatikan bagaimana cara kami menjawab ketika ditanya Pak Fauzi, ketika ditanya Ibu Nur, nggak meyakinkan jawabannya. Oke ya, sekarang coba saya suka slide-nya. Itu ada tulisan Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. M.A.W. Brown. Siapa beliau? Nggak tahu kan? Beliau psikolog, orang Belanda yang kemudian menempuh pendidikan di Indonesia. Psikologinya itu di UI, dan dia sangat cinta Indonesia. Dia nulis tentang Pasundan, tentang Parihyangan, orang Parihyangan. Terus kemudian dia mengajukan permohonan menjadi WNI karena administratif ditolak. Kemudian dia harus pulang ke Belanda dan meninggal di Belanda. Itu kan ironis, loh. Kita tidak bersama-sama dengan yang kita cintai. Dia sangat cinta Parihyangan. Nah, itu tentang rasa atau rasio. Yang saya ceritakan barusan itu tentang rasa atau rasio. Tentang rasa. Skripsimu tentang rasa atau rasio? Skripsimu tentang rasio. Mana lebih bagus? Kita hidup berbasis rasa atau hidup berbasis rasio? Berbasis rasa. Kalau kita hidup berbasis rasa, berarti rasio nggak penting. Penting. Sekarang coba kita lihat rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Nah, rumusan masalah 1-mu itu rasa atau rasio? Kalau rumusan masalahmu bersifat rasa, mengapa kamu lakukan uji statistik? Mengapa tidak kamu lakukan uji rasa, uji sosiokultural, uji sosiopsikologis, uji fenomenologis? Kenapa kamu pilih uji statistik? Kamu ingin mengukur seberapa kepuasan masyarakat, tapi kan kamu berbasis rasa tuh, sehingga kemudian judulmu jadi salah itu. Karena yang ada di otakmu itu kepuasan masyarakat, bukan pelayanannya. Sehingga kan judulmu jadi coba judul yang terbalik itu mana? Coba, Anda ada judulnya nggak di tayangan ini? Nah, karena kamu berbasis, jadi kamu itu orang yang berbasis rasa, tapi bergaya rasio. Akhirnya judulmu rasa itu. Bukan rasio. Kalau rasio salah. Kalau rasa betul. Karena kalau pakai logika fenomenologi, karena M.A.W. Brown itu fenomenolog. Kalau kamu gunakan perspektif fenomenologi dengan berbasis kepuasan itu, maka dia bisa mendorong teman-teman di Kanta untuk meningkatkan kualitas. Padahal kan kamu sebaliknya tuh. Kamu ingin lihat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Jadi kamu orang yang cenderung menggunakan rasa, tapi bergaya rasio, sehingga kemudian judulmu bernuansa rasa. Hasilmu kacau balau. Apa kacau balaunya Pak Aris? Kamu lihat di bab 3, harusnya ada uji validitas, harusnya ada uji reliabilitas. Tapi kamu nggak ada di bab 3 itu. Kamu menganggap uji validitas dan uji reliabilitas itu adalah uji hasil wawancara atau uji hasil kuesioner, padahal bukan. Itu justru menguji kuesionermu, uji validitas dan uji reliabilitas itu. Nah, kamu tahu nggak bedanya validitas dengan reliabilitas? Apa bedanya validitas dengan, jangan-jangan kamu nggak tahu, di akhir kamu bingung. Apa bedanya validitas dengan reliabilitas? Validitas itu apa? Reliabilitas itu apa? Kata ujinya kita buang dulu. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Karena begitu kamu salah di situ, kamu salah menempatkan posisi isinya. Jadi babnya jadi pindah, yang diukur jadi salah. Harusnya mengukur alatnya, kamu jadi mengukur datanya. Apa coba? Validitas itu apa? Reliabilitas itu apa?
Berarti reliabilitas bukan kepastian. Sudah pernah dengar kata keabsahan? Keabsahan. Itu ada di validitas atau di reliabilitas? Absah. Benar secara ilmiah, itu absah. Keabsahan itu di mana? Keabsahan itu ada di reliabilitas atau ada di validitas? Keabsahan. Nah, validitas. Jadi validitas itu keabsahan. Jadi misalnya kamu dikatakan benar kalau kamu mengukur berat badanmu menggunakan timbangan. Kamu dikatakan benar kalau kamu mengukur panjang ruangan ini dengan menggunakan meteran. Itu validitas, supaya nggak salah ukur. Kalau reliabilitas itu apa? Iya, apa itu reliable? Itu kan cuma bahasa Inggris, reliability jadi lebih. Apa itu reliable? Apa itu reliabilitas? Kalau tadi validitas kan keabsahan. Kalau reliabilitas apa? Supaya kamu nggak salah masukkan babnya nih ketika nanti nulis. Sudah pernah dengar kata ajak? Keajegan, konsistensi. Iya, jadi ajak jawabannya. Jadi itu tadi makanya Pak Fauzi mengingatkan uji reliabilitas dan uji validitas itu bukan menguji datanya, tapi menguji alat yang akan mengukur datanya. Itu dulu, dan itu diletakkan di bab 3 gitu. Makanya tadi diingatkan Bu Nur, kalau bikin skripsi itu bukan berarti proposalnya langsung dipasangkan tanpa diperbaiki. Perbaiki kan kamu sudah melakukan uji reliabilitas, sudah uji validitas. Bab 3-nya tentu sudah berubah dengan yang ada di proposal. Ya, itu. Kemudian coba lihat landasan teori. Selain landasan teori. Ini landasan teori. Saya suka dengan itu, teori ekspektansi disconfirmation. Teorinya siapa? Saya paling senang teori soalnya. Ada nggak ditulis di situ? Di halaman berapa ditulis di situ? Halaman 15 ya. Itu teorinya Oliver, atau Oliver hanya memasukkan itu ke dalam naskah tulisannya, tapi bukan teori dia. Misalnya gini, Pak Fauzi punya teori nih, saya masukkan teorinya Pak Fauzi di dalam naskah tulisan saya, kemudian kamu ngutip dari saya. Kamu yakin? Apa judul asli bukunya Oliver? Itu kan teorinya. Judul asli bukunya apa? Oke, kita lewati aja, biar kamu nggak pusing. Sekarang kita langsung masuk ke teorinya ya. Teori ekspektansi disconfirmation. Teori ini memberi kesempatan pada kamu untuk menemukan fenomena lapangan. Ada 3 fenomena penting kalau kamu mengerti ini. Pertama, namanya kondisi positif disconfirmation. Kedua, kondisi confirmation. Dan yang ketiga, kondisi negatif disconfirmation. Yang terjadi di lapangan yang mana? Dari 3 kemungkinan itu ya, positive disconfirmation, confirmation, negative disconfirmation, yang terjadi di lapangan yang mana?
disconfirmation? Apa alasannya? Kan dari teori ini, kamu bisa menghubungkan teori ini dengan angka statistik yang kamu dapatkan dari hasil hitungan statistikal itu. Nah, terus kemudian kamu bilang yang kamu temukan di lapangan adalah disconfirmation. Nggak ada itu, nggak ada pilihan itu. Adanya cuma positive based confirmation, confirmation, and negative disconfirmation. Berarti kamu belum paham betul teori ini. Sehingga kamu nggak bisa menghubungkan teori itu dengan hasil analisis statistikalmu. Jadi kan teori ini digunakan untuk membaca, untuk menjelaskan hasil statistikal itu. Kalau bahasanya kami para dosen kalau lagi bercanda diunek-unek itu. Angka statistik itu kan nggak berbunyi itu. Nah, dibunyi-bunyikan dengan menggunakan teori ini. Sehingga kemudian tidak kering. Skripsimu kan seolah-olah ini kering. Padahal kan kamu orang rasa, bukan orang rasio. Harusnya kalau orang rasa itu kayak saya gayanya. Berjilid-jilid berhalaman-halaman tulisnya itu. Saya kalau ngobrol sama orang 1 jam, tulisan saya bisa jadi 200 halaman karena pakai rasa. Nah, teori ini membantu itu. Tapi kamu gagal memahami. Atau kamu memang belum tahu isi teorinya, hanya sekedar ngutip yang diomong Oliver ini. Oliver cuma ngutip judulnya aja kan. Dia kan nggak nulis tentang positive disconfirmation, confirmation, negative confirmation, disconfirmation, kemudian apa itu, bagaimana cara menggunakannya, apa asbabul nuzulnya, gitu. Kok jadi kayak seminar, padahal ini ujian ya? Kan bukan pengarahan ini. Oke. Sekarang kita masuk ke itu, yang hasil analisis statistik berapa, yang jawaban RM kedua. Jawaban rumusan masalah kedua. Mana jawaban? Nah itu ya, yang 34,5%. Oke ya, ini kan jawaban keduanya ya. Berapa persen gitu ya, berapa pengaruh, seberapa besar pengaruh gitu ya. Nah itu kamu bilang berpengaruh sebesar 34,5%. 34,5%. Kesimpulan saya berarti faktor pelayanan ini tidak mendominasi rasa puas masyarakat. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar bisa mendominasi kepuasan masyarakat dengan perspektif kuantitatif. Karena kamu orang kuantitatif nih, ini kan ada angka 34,5%. Kesimpulannya berarti kualitas pelayanan tidak mendominasi kepuasan masyarakat. Nah sekarang saya ingin kamu menjelaskan bagaimana caranya agar kualitas pelayanan itu mampu mendominasi kepuasan masyarakat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan kualitatif. Nah itu kualitatif. Makanya kemudian saranmu jadi kualitatif. Penelitianmu itu kuantitatif, tapi saranmu kualitatif. Harusnya sarannya kuantitatif juga. Caranya begini. Untuk bisa mendominasi, maka persentasenya itu harus di atas 50% tuh. Nah, maka kemudian harus ada upaya untuk menambahkan angka pengaruh sebesar sekian persen yang didapat dengan cara 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 ini kamu cari sendiri lah ya. Itu cara berpikir orang kuantitatif. Ya, saya orang kualitatif, tapi saya enggak. Makanya saya bilang, kamu menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi saranmu kualitatif. Nah, tadi dikritik oleh Pak Fauzi. Berarti kamu memberi saran tanpa alasan. Ya, kamu bicara tentang sesuatu, misalnya kamu bicara tentang ABCD, tapi saranmu bicaranya EFGH, padahal EFGH-nya nggak dibahas. Ya, oke, saya pikir cukup. Sekarang Mbak Elis keluar dulu. Kami bertiga ingin berunding. Yang penting kamu tahu catatannya ya. Dari Pak Fauzi hanya 20% jawaban yang benar. Dari Bu Nur agak naik sedikit 30%. Dari saya nanti masih dirahasiakan. Jadi kira-kira kamu lulus atau enggak nanti dulu di luar ya. Nanti kami diskusikan. Silakan.